Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru BK Channel. Di video ini kita akan belajar TKP HOTS lagi dengan Guru BK Channel. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ke nomor 1. Oke, aspek profesionalitas. Di soal ada tulisan di sini, menurut Anda kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan adalah A. Suatu keharusan, B. Suatu kebanggaan dalam hidup, C. Menjadi penyemangat untuk melakukannya lebih baik di kemudian hari, D. Menjadi kunci untuk menghadapi tantangan masa depan, E. Menambah nilai kemampuan diri di hadapan atasan. Oke, teman-teman sudah bisa menebak yang poinnya 5 mana? Kalau ini nggak mungkin kayaknya ya, menambah nilai kemampuan diri di hadapan atasan. Coba kita lihat yang poin 5 ada di A ya. Suatu keharusan. Jadi aspek profesionalitas itu yang dinilai dalam soal adalah dalam hal kemampuan menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan adalah suatu keharusan yang harus dilakukan. Kemudian poin 4 ada di C, menjadi penyemangat untuk melakukan yang lebih baik di kemudian hari. Poin E ada di poin 1 ya, karena carmuk ya mungkin ya. Oke, begitu di soal ini. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Anda adalah seorang manajer kafe yang berpengalaman. Karena banyaknya bermunculan usaha serupa di sekitar kafe Anda, nilai penjualan Anda mengalami penurunan drastis. Jadi mungkin banyak warung-warung atau kafe-kafe saingan ya. Hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan kafe termasuk para karyawan. Agar angka penjualan kafe kembali naik, yang Anda lakukan adalah A. Menyebarkan brosur diskon terbatas di sudut kota. B. Sebagai manajer saya akan mengikuti arahan dari atasan dengan kebijakan perusahaan. C. Meminta semua karyawan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan. D. Mengajak karyawan untuk mendiskusikan strategi penjualan baru. E. Meminta pendapat karyawan mengenai hal yang mungkin terjadi. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Dalam rangka mengatasi masalah penurunan nilai penjualan, maka sebagai manajer toko Anda harus mampu mengkoordinir karyawan agar apa? Yang poin 5. Nah, poin 5 ada di D, mengajak karyawan mendiskusikan strategi penjualan baru. Kemudian E mendapat poin 4, meminta pendapat karyawan mengenai hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. Kemudian B poinnya cuma 1, sebagai manajer saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. Padahal ini adalah poin kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Maka yang paling pas poin 5 adalah yang D. Jadi usahakan teman-teman pilih yang poin 5, paling tidak 4 ya. Jadi nanti scoring akhirnya bisa tinggi. Oke, selanjutnya aspek kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Maraknya berita hoax di media sosial disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang terprovokasi, saling berdebat, bahkan saling merendahkan satu sama lain. Sikap Anda terkait hal ini: A. Mengenali alamat situs berita akurat atau tidaknya. B. Sekedar membaca informasi yang ada tanpa ikut berkomentar di dalamnya. C. Membatasi penggunaan media sosial kecuali untuk hal-hal yang penting saja. D. Mengecek kebenaran berita yang beredar sebelum menyebarkannya. E. Membaca informasi secara menyeluruh sebelum memutuskan kebenaran berita tersebut. Oke, jadi yang di sini aspek yang dinilai adalah soal ya, kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Poin 5 ada di A ya. Poin 5 ada di A, mengenali alamat situs berita akurat atau tidaknya, karena ini berkaitan dengan hoax. Poin 4 ada di D, mengecek kebenaran berita tersebut ya sebelum menyebarkannya. Kemudian poin 1 ada di B, sekedar membaca informasi yang ada tanpa ikut berkomentar di dalamnya. Jadi ketika ada hoax memang harus situs berita akurat atau tidaknya, yang poin 5. Oke, selanjutnya kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Tim kerja Anda diberikan tugas untuk membuat draft proyek berskala besar oleh pimpinan dengan deadline yang cukup ketat.
Padahal, ketika padahal namun itu udah mengindikasikan adanya sebuah problem yang harus diselesaikan. Padahal tugas tersebut merupakan tugas yang belum pernah Anda kerjakan sehingga anggota tim Anda juga kebingungan karena belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda sebagai ketua tim: A. Mempelajari tugas serupa secara mandiri, baru membagikan pengetahuan saya kepada anggota tim. B. Meminta anggota tim untuk mempelajari proyek tersebut, baru kemudian mendiskusikan cara terbaik untuk menyelesaikannya. C. Mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. Yang D. Meminta bantuan senior tim lain untuk bekerjasama dengan tim menyelesaikan proyek tersebut agar tugas dapat selesai tepat waktu. Kemudian yang E. Meminta bimbingan atasan untuk menjelaskan lebih dulu bagaimana cara mengerjakan proyek tersebut agar berjalan dan selesai tepat waktu. Pada poin ini yang mendapatkan poin 5 adalah yang C. Mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah, karena ini berkaitan dengan kerjasama dalam kelompok. Jadi aspek yang dinilai dalam soal tersebut adalah kerjasama dalam kelompok. Jika tim Anda diberikan tugas yang belum pernah dikerjakan, sementara tugas tersebut harus diselesaikan, maka sikap yang harus dilakukan adalah mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai kemampuan tim dan mengatasi kesulitan yang ada dengan musyawarah. Poin 4 ada di D, meminta bantuan senior tim lain. Kemudian poin 1 ada di E, meminta bimbingan atasan. Jadi kalau soal tipe ini lebih kepada yang C sama D. Usahakan pilih yang poinnya 4 ya, atau 5 sekalian. Oke, selanjutnya kemampuan mengendalikan diri. Belakangan beredar kabar di kantor Anda bahwa sebagian pegawai yang memiliki penjualan terendah akan mendapatkan pengurangan gaji maksimal sesuai dengan hasil rapat evaluasi kerja yang akan diumumkan akhir bulan ini. Sikap Anda terkait hal ini: A. Merasa cemas karena hasil penjualan bulan ini tidak sebaik yang diharapkan. B. Tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. C. Mencari informasi dari atasan terkait hasil evaluasi kerja agar bisa bersiap-siap jika saya termasuk dalam daftar pegawai yang mendapat pengurangan gaji. D. Tidak terlalu khawatir karena berita tersebut bisa jadi tidak benar. E. Tetap tenang karena sudah bekerja sebaik mungkin untuk meningkatkan hasil penjualan bulan ini. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kemampuan mengendalikan diri. Jika Anda mungkin saja termasuk dalam daftar pegawai yang mendapatkan pengurangan gaji, maka sikap yang paling logis adalah tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Maka yang mendapat poin 5 adalah yang B. Kemudian 4C, kemudian terakhir A ya, poin 1 ada di A. Rasa cemas karena hasil penjualan bulan ini tidak sebaik yang diharapkan. Jadi memang harus bisa mengendalikan diri dengan cara tetap tenang, memastikan kebenaran berita sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Oke. Jadi usahakan cari yang di poin 5, setidaknya dapat 4 poin. Oke, terima kasih untuk video ini. Dulu akan disambung dengan video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat silakan like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.